Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ajeng Anggraini, peserta Latsar Angkatan 3, kelompok 3. Dan pada hari ini, hari ke-17, bertepatan pada tanggal 16 Juni 2022, saya akan membahas tentang apa saja kegiatan saya pada hari ini. Hari ini, pada agenda keempat, kami belajar mandiri yaitu asinkronus, merancang aktualisasi, sebanyak 12 JP, dan kami mempunyai tugas yaitu menyusun matriks rancangan aktualisasi dan menyusun bab 1 serta learning journal kegiatan kami pada hari ini. Pada tugas sebelumnya, kami telah mengidentifikasi isu yang diangkat, analisis penyebab masalah dan gagasan, kemudian menetapkan kegiatan dan tahapan kegiatan, kemudian menetapkan output atau hasil dan keterkaitan substansi mata pelatihan, kemudian menetapkan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi dan penguatan nilai organisasi. Dan hari ini kami menyusun matriks rancangan aktualisasi dan bab 1. Dari identifikasi isu yang saya pilih, yang pertama, belum optimalnya penerapan jam kunjung pasien di ruangan rawat inap Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Yang kedua, masih rendahnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang penerapan 6 langkah cuci tangan di ruangan rawat inap Rumah Sakit Umum Dr. Insinyur Soekarno. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan keluarga pasien tentang risiko jatuh pada pasien di ruangan rawat inap Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Dan isu yang diangkat adalah masih rendahnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang penerapan 6 langkah cuci tangan di ruangan rawat inap Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Dengan gagasan pemecahan masalah yaitu peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang penerapan 6 langkah cuci tangan di ruangan rawat inap Rumah Sakit Umum Insinyur Soekarno. Kemudian kami membuat 7 kolom tabel dengan kolom yang pertama yaitu nomor, kemudian kolom yang kedua yaitu kegiatan, kolom ketiga tahapan kegiatan, kolom keempat yaitu output atau hasil, kolom kelima keterkaitan substansi dengan mata pelatihan, dan kolom keenam kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, kemudian kolom ketujuh penguatan nilai-nilai organisasi. Kemudian pada bab 1 dimulai dari membuat latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat, kemudian gambaran umum rumah sakit, visi, misi, tujuan dan nilai organisasi jika ada, dan slogan rumah sakit. Dan mengapa saya mengambil isu masih rendahnya pengetahuan pasien dan keluarga pasien terhadap penerapan 6 langkah cuci tangan? Alasannya itu saya mendapatkan penempatan tugas di Rumah Sakit Umum Insinyur Soekarno, Kepulauan Bangka Belitung sebagai perawat lampir dan telah melaksanakan tugas selama kurang lebih 2 bulan di rumah sakit tersebut. Dan saya menemukan masalah-masalah yang kiranya menjadi tugas yang harus saya benahi, seperti masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasien dan keluarga pasien dalam menerapkan 6 langkah cuci tangan yang dapat menyebabkan infeksi silang dari pasien yang satu ke pasien yang lainnya, sehingga dapat menyebabkan infeksi silang dan infeksi nosokomial. Dalam upaya pencegahan isu di atas, maka saya mengangkat gagasan pemecahan masalah isu yaitu peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang penerapan 6 langkah cuci tangan di ruangan rawat inap Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Demikianlah learning journal saya hari ini, dan sebelum mengakhiri, saya ingin memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai sekarang saya masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan hingga dapat mengikuti Latsar sampai pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Gunawan MM yang sampai saat ini masih membimbing kami dengan ikhlas dan sabar. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah learning journal saya pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.